udah pada selesai kan? Belum. Oke. Nggak makan uangnya. Jajan nggak jajan juga? Nggak, Bu. Istirahatnya nggak jajan? Puasa. Nggak dikasih uang, Ibu. Iya. Nggak ada sampah ya, kelasnya bersih ya, udah dipiketin juga ya. Bisa apa dulu? Oke. Di sini siapa KM-nya? Wanda. Wanda. Oke. Iya, Bu. Ibu minta Wanda buat mimpin teman-teman yang berdoa ya. Siap sebelum belajar, Siap. alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Terima kasih Wanda udah mau berdoa. Sekarang siapa yang nggak hadir? Temennya yang pulang. Salma, Bu. Salma kenapa? Budi kenapa Budi? Ke Turki juga bareng. Bareng punya dua. Pertukaran. Pertukaran emang beda. Bertemu lagi ya dengan Ibu di mata pelajaran. Oke, ayo ada yang sebelum beranjak ke materi selanjutnya, materi baru. Masih ingat nggak kalian materi pertemuan sebelumnya apa? Yaitu apa? Sholat. Dalam kondisi Tentu. Contohnya apa? Ada yang masih ingat? Sholat di kereta, Sholat di gunung. Lagi Sholat di sakit. pesawat. sholat di pesawat. Iya. Betul. Kalau misalkan sholat sakit, misalkan kalau misalkan nggak bisa berdiri, Harus bisa duduk. atau kalau nggak bisa berdiri, Terlentang. ya kalau misalkan di kereta, terus perjalanannya jauh gitu, gimana? Dongkok. Pakai Juga jama. ya. Terus apa lagi? Bahasanya dong. Ya, Di jama. di jama atau di Kosong. kosong. Terus misalkan ada nih satu lagi nih jenis sholat dalam kondisi tertentu, yaitu sholat dalam keadaan perang. Ada yang tahu namanya sholat apa kemarin? Salat Sholat Hizbul. Yaitu sholat fardu yang dilaksanakan dalam kondisi kekhawatiran gitu ya, terjadi iya dalam perang juga bisa kayak gitu, atau misalkan nyawanya terancam, nah itu ya. Jadi materi sebelumnya dan materi ini sebetulnya masih bersambung ya, dimana dalam keadaan apapun kita wajib sholat. Dalam keadaan susah sesulit apapun kita wajib sholat. Nggak boleh yang namanya ninggalin sholat. Nah sekalipun dalam keadaan perang tadi, dalam keadaan pergi jauh, terus dalam sakit, apalagi kita yang sekarang sehat semua. Tidak dalam keadaan sakit kan, terus tidak terancam juga kan nyawanya dalam keadaan lapang semua, betul? Betul. Terus tidak sedang berpergian jauh kan? Masjid di pinggir ya. Nah jadi dalam kondisi tertentu pun kita wajib sholat, apalagi kita dalam kondisi aman, dalam kondisi sehat gitu ya. Nah maka dari itu kita wajib sholat. Kita sudah melaksanakan sholat, apakah kita bisa memastikan sholat kita diterima? Belum. Apakah bisa dipastikan kalau sholat kita sudah sempurna? Belum tentu ya. Walaupun kita sudah mengusahakan syarat-syaratnya terpenuhi semuanya. Oke, maka dari itu materi kita hari ini adalah Menyempurnakan ibadah sholat sunnah. Jadi setelah kita melaksanakan sholat wajib kita, maka kita mengupayakan untuk menyempurnakan ibadah itu dengan Sholat sunnah. Oke, sebelum berlanjut nih, Ibu mau minta kalian mengangkati dulu nih gambar tentang apa nih? Ini. Kalau yang pertama itu Oke, lagi iya. kalau yang pertama itu lagi sholat Idul Fitri. Betul, karena kenapa? Pagi-pagi Di ya? luar. Pagi-pagi, oke, yang kedua apa nih? Ada Kristo. Iya, istisqa. Iya betul. Yang ketiga lagi umat pada bulan. Bulan salat. Salat Quran. Gimana apa? Matahari. Ini malah Bulan. Jadi di gambar ini itu adalah macam-macam sholat Sunnah. Dari banyaknya macam sholat sunnah, salah satunya dari tiga ini, yaitu sholat Idul Fitri. Ini istisqa sama gerhana bulan.
dalamnya pun pasti banyak manfaat yang bisa kita ambil, hikmah yang dapat kita ambil. Salah satunya adalah tadi apa? Bisa menyempurnakan ibadah. Dan yang satu lagi adalah meningkatkan kepercayaan diri kita. Maksudnya apa? Dari materi sebelumnya kan kita dalam kondisi tertentu sholat pun bisa dipermudah. Nah, dengan melaksanakan sholat sunnah juga kita bisa meningkatkan kepercayaan diri. Salah satunya adalah contoh pengamalan di sholat istisqa, di mana dalam keadaan sulit, dalam keadaan kering, gak bisa cari air yang banyak, misalkan kita butuh air tapi karena kekeringan. Nah, dengan usaha kita menjalankan sholat istisqa, kita meminta kepada Allah buat Turun hujan. Nah, salah satu bentuk sholat sunnahnya adalah sholat istisqa. Nah, sholat sunnah pun ada tergolong dari dua, yaitu sholat sunnah muakkad dan ghairul muakkad. Oke. Nah, kita lihat main mapnya dulu nih. Ada sholat di sini, ada sholat, kelihatan kan ke belakang? Sholat sunnah muakkad dan ghairul muakkad. Nah, di sini ada pengertian, nanti kita bahas ya, yang bakal kita bahas pengertian sholat sunnah muakkad, ghairul muakkad. Terus ini hikmahnya. Ya gitu. Nanti ada jenis-jenisnya nih. Sholat sunnah rawatib kayak gitu ya. Ya, Bu. Nah, sekarang apa sih sholat sunnah muakkad itu? Dia mau bacain? Aku. Boleh, jadi Zakia. Sunnah muakkad itu adalah sholat sunnah yang sangat dikuatkan atau selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Sholat sunnah muakkad ini juga merupakan sholat yang betul-betul dianjurkan untuk dikerjakan bagi umat Islam sebagaimana Nabi juga melakukannya. Oke. Jadi sholat sunnah itu bisa kita simpulkan yaitu sholat yang sangat dikuatkan oleh Rasul, yang sangat sering dijalani oleh Rasulullah, kecuali 2 kali atau 1 kali dia beliau meninggalkan untuk memberi petunjuk bahwa sholat itu tidak wajib. Tidak wajib gitu. Nah, ada pun jenisnya yaitu macam-macam sholat sunnah muakkad. Ada apa aja? Yang pertama baca bareng-bareng, sholat Sunnah rawatib muakkad. aja itu apa aja dalam sunnah rawatib kan banyak ya. Nah, yang muakkadnya itu yaitu 2 yang pertama rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat sholat zuhur, zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib dan sholat isya. Sholat tarawih tahu. Nah, setelah yang kedua ada sholat sunnah malam. Apa aja yang masuk sunnah muakkad di sholat sunnah malam? Sholat tarawih, sholat tahajud. Yang ketiga bagian Sholat Id. Ada sholat Idul Fitri sama yang sholat. ya, Sholat Tahiyatul Masjid. Ini kalian ada yang pernah menjalankan salah satu dari Pernah. apa aja nih? Idul Fitri, Idul Idul Adha, Fitri. sholat tahajud. Kalau tarawih ngelakuinnya pas kapan? Ramadan. Oke, bisa ya, bisa dipahami. Paham, Bu. Nah, ya, selanjutnya ada sholat sunnah Sunnah ghairul muakkad. bagian kedua dari sholat sunnah. Ada yang mau bacain? Daki. Saya sholat sunnah ghairul muakkad, al muakkad sunnah. Secara bahasa adalah sunnah yang tidak dikuatkan tetapi dianjurkan. Secara istilah sunnah ghairul muakkad merupakan amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak selalu melakukan setiap saat, kadang beliau melaksanakannya, tetapi juga meninggalkannya dalam waktu yang berbeda. Nah, jadi kebalikannya ya, kalau sunnah muakkad itu intensitas atau keseringan Rasulullah melaksanakan itu sering banget. Tapi kalau misalnya sunnah ghairul muakkad itu suka juga, tapi banyak enggaknya gitu ya. Bisa dipahami buat sholat sunnah ghairul muakkad. Ya, Bu. Oke. Sekarang kita ke jenis-jenisnya nih, ada apa aja? Yang pertama ada sholat duha. Kalau sholat duha itu sholat yang dilaksanakan pada pagi hari sebelum zuhur setelah sholat subuh. Kalau sholat istisqa yang tadi ya, yang dicontohnya itu sholat untuk meminta hujan. Kalau sholat gerhana matahari, Ketika Ketika ada matahari. ya pelaksanaannya itu sesudah atau sebelum? Ketika, ya betul, ketika sholat gerhana matahari. Kalau sholat gerhana bulan juga sama ya, dilaksanakan ketika gerhana bulannya itu berlangsung, bukan sesudah atau sebelumnya, gitu ya. Oke. Selanjutnya ibu minta mau berkelompok boleh? Boleh. Keempat kelompok gimana? Boleh. 1, 2, 3. Pas, Bu. Ya, Pas, kalau Bu. Ya, kasihan. Ih, gemoy. 1,
Faida Faida kelompok 3 aja. Di sini ada materi ya, tapi setiap kelompoknya beda. Terus nanti Lucu. mereka di sana gitu. Lucu. Nah, sekarang kan ada bacaan, ada materi yang perlu yang harus kalian baca dan diskusikan. Terus di bawahnya juga ada soal ya, 2 soal doang. Oh, diskusi. Jawabannya di sini ya, Bu. Nggak usah dijawab di presentasiin aja. Oh, gitu. Oke, sama Ibu kasih waktu 2 menit. Jangan udah. Kita udah sok. Enggak. Bisa banget gitu ya. Apa? Kusuk. Udah ya, udah belum? Kita mendapatkan dunia. Nanti ke depan sembako 3 Udah, Bu. Nanti dari setiap belum bentar dulu ya. So kalian baca dulu itu kan ada tata caranya, ada pengertiannya, terus ada soalnya. Coba kalian pahami dulu. Kalau misalnya ada yang bertanya masih baca ya. Nanti ibu nanti ibu setiap program minta buat orang ya, maksudnya minta orang minta buat presentasi. iya presentasiin 2 orang aja dari kelompok 1 berapa? Satu aja boleh 1. Nanti temannya nambahin berarti ya, tapi nanti temannya nambahin. Sekarang ada yang mau ditanya boleh ya selama kalian diskusi. Selama kita diskusi. Gimana itu yang kelompok 4 bisa nggak? Ini Bu Jaki Gajah. Jawab pertanyaan ini kan, Bu. Oke, udah ya? Bisa ya? Bisa. Oke, sekarang ibu minta ibu acak ya kelompoknya maju. Semuanya dulu deh. Kelompok 3 dulu aja. Satu-satu deh, satu-satu. Kelompok paling sedikit. Kelompok 1 1 orang, kelompok 2 1 orang, kelompok 3 1 orang, kelompok 4 1 orang. Ibu kelompok 3 berdua doang. Ya nggak Ya, bisa satu 2 aja ya. Oh iya boleh. Ayo, Maju. perwakilan kelompoknya maju ke depan. Siap, Bu. Ayo Jeki sama sendiri boleh. Ayo. Coba. Ayo temannya dari Belum diskusi, Bu. dari kelompok temennya didengerin ya, dari kelompok 1 dulu apa pembagian soal apa? Salat sunnah qobliyah subuh. Apa itu soal coba Kak dipresentasiin. Baik, Bu. Kelompok 1 itu berkenaan dengan salat qobliyah subuh. Nah, salat qobliyah subuh ini adalah salat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan sebelum salat subuh. Oke, tata caranya gimana? Tata caranya itu niat salat qobliyah subuh tentu saja dengan salat fardu maupun sunnah yang lainnya. Hanya saja dianjurkan untuk membaca surat pendek saja karena waktunya yang terbatas. Nah, salat qobliyah udah, Bu. Nah, berarti sholat qobliyah subuh itu tata caranya sama kayak sholat Salat waktu biasa, tapi niatnya gimana? Yang membedakan itu kan niat ya. Berarti Ini, apa? Bu. Ditambah Gimana bacain aja niatnya? usolli sunnata subhi rakaataini qobliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Itu ya, berarti kalau sholat sunnah qobliyah subuh itu tata caranya sama, yang membedakan itu tadi niatnya. Kalau kelompok 2 kebagian sholat apa? Ini sholat tahiyatul masjid. Apa tuh? Sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat ketika mau masuk ke masjid. Jadi kita nggak duduk dulu, langsung melaksanakan sholat 2 rakaat. Oke, tata caranya? Nah, tata caranya pertama niat dulu dong.
masjid rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu sama seperti sholat pada umumnya. Oke. Kalau pertama ya, jadi sholat tahiyatul masjid itu sholat yang dilaksanakan ketika masuk masjid sebelum duduk. Jadi belum ngapa-ngapain langsung sholat tahiyatul masjid gitu. Jadi kalau misalkan kelompok 3, Kelompok 3 tentang sholat duha, Bu. gimana sholat duha? Jadi sholat duha itu dilaksanakannya waktu duha gitu. Jadi di saat waktu terbitnya matahari hingga panas gitu. Kasian kelompok 3 Ya, Kalau tata caranya gimana? bacanya gitu. Iya, maksudnya sama kayak sholat, Sama kayak sholat sunnah fardu. Ya. tapi yang membedakan niatnya. Bedakan niatnya. Terus rakaatnya juga boleh. Boleh Bisa dia ganjil. ada dua rakaat tapi dianjurkannya 4 rakaat dan juga 6 rakaat. Lebih dianjurkannya 4 rakaat, lebih sempurnanya 6 rakaat. Iya, banyak Boleh ya. maksimal. Jadi bagusnya itu 2 rakaat 1 kali salam. Iya, Bu. Banyaknya itu boleh 2, boleh 4, boleh 6. 8 sampai 12. Boleh. Berarti nggak boleh ganjil ya, Bu? Tidak. Ya nggak boleh. Tuh. Terus kalau misalkan niatnya gimana tadi belum disebutin? Usolli sunatan sunatan duha rakaataini Sampai lagi berarti ada. lillahi ta'ala. Nah sekarang kelompok terakhir nih, apa nih kelompok terakhir? Kita ada sholat gerhana matahari. Itu sholat Jadi sholat yang dilakukan ketika matahari itu ada gerhana gitu. Ketika ya, bukan sebelum atau sesaat sesudah. Kalau tata caranya ada Tata yang caranya membedakan nggak dari sholat? Ada, jadi sholat gerhana itu kita lakukan dengan dalam 1 rakaat itu kita melakukan 2 kali ruku ya? 2 kali ruku gitu ya. Yap. Contoh gini, Allahu Akbar, Al-Fatihah, ruku, Nggak sujud. itidal, Iya, Al-Fatihah lagi, ruku lagi, itidal, kemudian sujud. Rakaat 2 gitu sama. Jadi rukunya 2 kali dalam 1 rakaat gitu. Kemudian kalau niatnya, jadi sebelum itu teh ada yang ngomong gini sebelum sholat tuh, as-sholatu sunnah, as-sholatu sunnatul kusufis syamsi rakaataini jami'atan rahimakumullah. Emang kayak terawih gitu. Yang membedakan itu ya, Iya, ada Bu. lagi enggak yang membedakan? Niatnya juga pasti beda ya. Usolli sunnatul kusufis syamsi rakaataini lillahi ta'ala. Saya mustaqbil qiblah lillahi ta'ala. Ya. Jadi setelah yang membedakannya adalah ketika selesai sholat ada khutbahnya kayak khutbah Jumat kayak gitu. Jadi setelah jadi yang membedakan dari sholat yang lain ya, dari sholat gerhana matahari itu yang pertama itu rukunya setiap rakaatnya dilakukan 2 kali, dimana setelah dia takbir terus ruku, terus baca lagi Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Iya, Bu. Itu ya. Iya. Ya, Bu. Yeay. Tepuk tangan buat Nah, oh ya, terus tambahannya dari Ibu, ketika sholat gerhana matahari itu kan sholat gerhana matahari itu dilaksanakan untuk apa ya? Ambil matahari. Itu apa ya, kayak bersyukur terus kayak menghayati keagungan Allah gitu. Wah, ini ada gerhana matahari nih. Nah, dari sebagian sunnahnya juga adalah membaca tasbih ketika ruku dan ketika sujud. Cara baca sebanyak serat. Kalau misalkan rakaat pertama nih, rakaat pertama kan ada 2 ruku ya. Rakaat pertama, pada ruku pertama dan sujud pertama itu disunahkan membaca tasbih lamanya itu sebanyak membaca surat Al-Baqarah 100 ayat. Kalau pada ruku dan sujud yang kedua itu pada di 80 banyak itu 80 ayat membaca surat Al-Baqarah, lama membaca tasbihnya itu. Nah, terus pada rakaat kedua di sujud dan ruku yang ketiga itu banyaknya 70 ayat membaca surat Al-Baqarah. Apa sih lamanya membaca tasbihnya gitu ya kan Pak? Nah, terus kalau misalkan yang pada ruku dan sujud yang keempat itu lama membaca tasbihnya sebanyak 50 ayat surat Al-Baqarah gitu ya. Ya, Bu. Oke, dari yang sudah kita pelajari apa sih hikmahnya? percaya diri bersama Allah. Percaya diri bersama Allah. Tadi Ibu sebutin ya. Ya. Kalau misalkan kita dalam keadaan susah gitu, nah kita percaya diri sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan sholat sunnah. Contohnya dari sholat istisqa yang tadi. Nah, terus kepercayaan diri dan Dari daya dua. juang. Yang ketiga dinaikkan Derajatnya. serta memperoleh ketentraman hidup. Ayat dan batin. Kalau yang keempat bisa Menutupi kekurangan dalam sholat fardu.
diakhiri. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ya, soal hikmah soal sunnahnya ya. Bisa dimengerti dari awal sampai akhir. Ada yang mau ditanyakan? Insyaallah mengerti. Sekarang sebagai evaluasi nih. Games Enggak. bermain Gimana ini? ya oh aja enggak apa-apa. Nah, ibu minta siapa cepat ya? Setiap kelompoknya ngacung duluan siapa cepat. Ini Bu. Ada ini nggak spidol? Itu spidolku di meja. Ada anak. Sini kelompok. Ini ada 5 pertanyaan ya. Jadi kalian berkelompoknya. Kak satu. Banyak. Kelompok. Iya. Oke, siap ya. Jadi siapa cepat ya dapat ya kelompoknya. Jadi poinnya per kelompok. Siap semuanya? Siap. Oke, 1, 2, 3. Ini Bu, dia Belum turun kali belum balik ya. Belum balik. Ibu kayaknya butuh volunteer tuh. Oke, 1, 2, 3. Vira. Vira kelompok berapa? Ibu aku berdua. Jawabannya adalah sunnah muakkad. Kita baca bareng-bareng dulu. Apakah betul sholat sunnah yang hampir selalu dikerjakan Nabi Muhammad SAW? Sebut. Jawabannya yeay. Oke, Vira kelompok berapa? 2. 2. 1. 4. Jawab. Oke. Lanjut Enggak lagi. ada. Jangan dulu, Ibu. Oh. 1, 2, 3. Ih. Dikatakan salat salawati muakkad. Lama Bu, 1, 2, Ini 3. Apa mengerjakannya? Mengerjakannya, Bu. Betul nggak ya? Enggak. Kita lihat. Kita lihat. Iya, sudah kelompok berapa? Kamu nggak baca? Salah ya, berarti. Soal sunnah rawatib muakkad terus hampir tidak pernah Adapun meninggalkannya untuk menunjukkan soal itu tidak wajib. Oke, siap lagi ya. Belum, diam dulu. 1, 2. 1, 2, 3. 2. Apa? Ibu tangan 2. Ibu lihat belakang. Udah ibu udah terbakar. Siap? Udah ibu turun dulu ke bawah. Ya, Ibu turun dulu. Aku. Ya, Pak Ija belum. 1, 2, 3. Pak Ija. Apa Pak Ija? Kita lihat jawabannya. Enggak. Oke, langsung. Salat witir bukannya mengakhir. Di bukunya ada pembuka. Oh, Udah ya, enggak apa-apa. Oke. Siapa Dia Bu? bukannya membuka. Aku. Agis apa? Oke. Jadi buat aku tanya. Itu ibu. Your turn. Oke, jadi yang menang itu kelompok. 1. Semuanya kelompok menang, semuanya kelompok. Semuanya menang. hebat, Bu. Oke, Ada hadiah. bisa ya? Hadiahnya mana, Bu? Ada yang mau ditanyain lagi? Ya. Foto ibu udah. Jelas. Oke. Woi. Karena belajarnya udah selesai ya. Oh ya, ibu minta nanti kalian itu bikin tabel gitu. Misalkan kalian kan ini tadi tentang materi sholat sunnah ya. Kalian bikin tabel terus sholat sunnah apa aja yang kalian lakukan. Ya, Bu. Bisa gitu. Wow. Tapi sholat sunnah rawatib aja ya. Ya, Bu. Kan ada banyak tuh tadi yang sebelum zuhur, setelah zuhur kayak gitu ya. Ya, Bu. Baik, oke, siap? Minggu depan ibu Siap. nilai ya, kumpulkan. Yang paling banyak nanti dapat reward. Yeay. Apa ibu? Udah di sini. Oke. Ada cirian yuk. Oke, karena materinya sudah selesai, semua materi sudah tersampaikan. Marilah kita membaca doa setelah belajar bersama-sama.